Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Salma dengan nomor NIM 20234002. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang materi teknik presentasi. Presentasi adalah metode komunikasi yang dapat dilakukan dengan menyesuaikan dengan berbagai situasi, berbicara dengan kelompok, tim, dan lain-lain. Dalam melakukan presentasi, kita memerlukan beberapa etika, dan etika tersebut terbagi dalam 5, yaitu etika penyaji, etika peserta, etika moderator, etika notulen, dan etika teknisi. Dan yang termasuk ke dalam etika penyaji yang pertama yaitu memberi informasi yang akurat kepada pendengar, menyajikan bahan-bahan presentasi tersebut tepat waktu, sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan sebelumnya. Selanjutnya, sang penyaji harus menjaga sikap dan juga jujur. Etika peserta. Etika peserta dalam melakukan presentasi yang pertama harus menyimak. Jangan melakukan hal yang lain saat mendengarkan presentasi. Selanjutnya, memberi apresiasi positif. Jangan memberi apresiasi negatif kepada penyaji materi. Dan ketika peserta atau pendengar ingin meninggalkan forum, harus meminta izin terlebih dahulu. Selanjutnya, etika moderator. Sebagai seorang moderator dalam presentasi, seorang moderator harus bersikap adil, tepat waktu, dan memimpin forum dengan baik. Jangan sampai seorang moderator terlambat hadir dalam presentasi tersebut. Dan etika notulen. Sebagai seorang notulen bertugas sebagai mencatat semua kejadian yang dilakukan dalam presentasi, seperti pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar. Selanjutnya, etika teknisi. Seorang teknisi harus memastikan semua peralatan yang diperlukan dalam presentasi tersebut. Mengontrol semua peralatan, memastikan peralatan tersebut bekerja dengan baik atau peralatan tersebut telah lengkap. Dalam melakukan presentasi, kita harus melakukan sebuah langkah-langkah agar presentasi tersebut berjalan dengan baik. Yang pertama, sebelum kita melakukan presentasi secara langsung, kita harus memastikan ruang presentasi yang akan kita pakai itu. Yang kedua, kita harus memeriksa fasilitas yang akan dipakai dalam presentasi apakah telah lengkap atau tidak. Selanjutnya, sebelum melakukan presentasi, kita perlu melakukan latihan agar saat presentasi dilakukan kita tidak gugup. Dan yang terakhir, kapasitas kerja. Kita harus mengetahui apa-apa saja yang akan ikut serta dalam presentasi tersebut dan harus mengetahui pekerjaan dari masing-masing mereka. Nah, saat kita melakukan presentasi, ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama, menerima panggilan telepon. Jangan sampai kita menerima panggilan saat kita melakukan presentasi, karena itu akan mengacaukan. Yang kedua, menggunakan kata yang tidak sesuai tempat.
berbicara bergumam, dan membaca slide PPT. Ada beberapa teknik presentasi. Yang pertama, seorang penyaji materi harus menyampaikan bahan presentasi tersebut dengan jelas dan supaya mudah dipahami oleh para pendengar. Yang kedua, seorang penyaji harus menyiapkan bahan presentasi yang singkat, padat, dan jelas. Jangan sampai seorang penyaji tersebut menyiapkan materi yang panjang dan bertele-tele. Selanjutnya yang terakhir, teknik presentasi tersebut, kita seorang penyaji harus mengulas kembali poin-poin yang penting di akhir presentasi agar pendengar benar-benar memahami tentang materi presentasi kita tersebut. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dari para pendengar, apabila ada yang ingin bertanya, silahkan. Izin bertanya, Asifa. Ya, Widya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya Novitasari. Pertanyaan saya adalah, hal apa yang dapat digunakan untuk menarik pendengar saat memulai dan selama presentasi? Serta sebelum melakukan presentasi, pembicara harus melakukan analisis audiens. Analisis audiens itu menyangkut apa saja? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Widya. Apakah ada di antara kalian yang lain ingin bertanya? Baik, mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Widya. Apa saja yang dapat dilakukan untuk menarik perhatian pendengar? Menurut saya, pihak presentasi, hal yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, menyampaikan presentasi dengan tidak terlalu fokus pada satu titik saja. Maksudnya, pihak presentasi tidak membaca apa yang telah dipampang. Karena kalau membaca saja, para pendengar atau penikmat tentu biasa saja. Maka dari itu, pihak presentasi harus menghidupkan suasana pada saat presentasi supaya pihak pendengar tidak bosan. Yang kedua, tampilkan materi yang menarik. Dengan adanya materi presentasi yang menarik, maka pihak pendengar akan tertuju matanya kepada pihak presentasi. Analisis audien merupakan salah satu hal yang juga sangat perlu dilakukan oleh pihak penyaji presentasi. Hal ini menyangkut tentang yang pertama, mengetahui nama, peran, jabatan, tanggung jawab, dan hari-hari kegiatan kerja mereka. Yang kedua, temukan demografi dasar seperti rasio jenis kelamin, usia jangkauan, tingkat pendidikan, dan pengalaman profesional. Yang ketiga, cari tahu akankah pembuat keputusan ada di ruangan itu. Apakah individu itu memiliki kewenangan untuk membeli solusi Anda atau menyetujui usul Anda? Yang kelima, luangkan waktu untuk mencari informasi pribadi. Apa minat dan hobi khusus mereka? Hal ini dilakukan berguna untuk pihak penyaji presentasi supaya apa yang disampaikan tidak mengulang apa yang telah diketahui oleh audiens atau oleh pendengar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apakah saudari Widya paham? Baiklah, terima kasih atas jawabannya, Sifat. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.